Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, di video berikut dua pendapat yang berbeda antara Ustadz Abdul Somad dengan Bambang Nursena tentang Yesus Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, langsung kita melihat videonya terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe. Dan yang lebih penting, share video ini sebanyak-banyaknya supaya melalui video ini semakin banyak yang terberkati dan semakin banyak yang cerdas untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikut videonya. Sebelum konsili Nikia, Yesus memang disebut sebagai Kurios, sebagai Tuhan. Sebelum konsili Nikia, Yesus disebut Ektheos, yang keluar dari Allah. Yesus disebut anak Allah. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan menjawab pernyataan Ustadz Abdul Somad yang katanya membahas agamanya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tetapi pada kenyataannya, yang dibahas adalah agama orang lain yang sumbernya bukan dari Quran dan hadis. Berikut videonya. Ada orang mengatakan jangan kaji-kaji tentang agama orang lain. Kita tidak mengkaji agama orang lain. Kita sedang mengkaji Al-Quran, kitab suci kita yang bercerita tentang penyelewengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ini mesti diluruskan, karena yang kita kaji adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah dengarkan bersama, dia mengatakan bahwa dia membahas agamanya sesuai dengan Quran dan hadis. Tetapi pada video berikut kita akan lihat bagaimana Ustadz Abdul Somad membahas sesuatu yang bukan bidangnya. Yang parahnya adalah, justru yang disampaikan itu salah, karena tidak sesuai dengan kebenaran. Berikut videonya. Barrafa'ullah. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, dialah Yahuza, yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa, dan mereka menyalibnya di tiang Golgota, dan mereka mengatakan inilah dia. Maka kata Allah, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin seyakin-yakinnya tentang itu. Sampai akhirnya pada tahun 324 terjadilah konsili, pertemuan ijma' pertemuan seluruh pendeta-pendeta, dan mereka berhasil menyepakati di sebuah kota bernama Nisea. Di Nisea inilah mereka bersepakat bahwa Isa adalah anak Tuhan bagian, padahal itu tidak ada disebutkan dalam Injil. Teman-teman dengar sendiri, Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa yang disalib adalah Yudas. Lalu dia juga katakan bahwa pada konsili Nisea para pendeta menetapkan Isa adalah anak Tuhan. Apakah konsili Nisea ada dalam Quran dan hadis? Apakah dalam Quran dan hadis mengatakan yang disalib itu Yudas? Sepengetahuan saya tidak pernah ada. Saat ini Dr. Bambang Nursena meluruskan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tentang konsili Nisea. Karena apa? Kalau kita mau tanya tafsir yang paling dekat, tanya muridnya Rasul. Betul. Rasul kan punya murid. Nah ini kan paling dekat. Kalau Anda tanya kesukaan saya makan apa, tanya murid saya. Jangan tanya orang generasi 100 tahun, 500 tahun, bahkan 1000 tahun setelah saya. Ignatius dari Antioquia itu adalah muridnya Petrus. Dia meninggal tahun 107 Masehi di Roma. Sekalipun dia menjadi episkopos, penilik jemaat, atau uskup atau patriark di Antioquia, gereja yang disebut di dalam Kisah Rasul pasal 11:26. Apa katanya Ignatius dari Antioquia? Dia sudah bicara tentang Yesus sebagai yang lahir dari Maria, sekaligus lahir dari Allah. Ek Marias ke ek Theos. Siapa yang lahir dari Maria? Kemanusiaan Kristus lahir dari Maria. Maka Alkitab mengatakan, terpujilah engkau di antara semua wanita atau perempuan, dan terpujilah buah rahimmu. Nah, buah rahim Maria itu siapa? Yesus. Makanya Konsili Efesus mengatakan
Dia pada masa akhir ini telah menjadi manusia dari anak darah Maria. Tetapi yang keluar dari Allah itu apa? Ya firman Allah yang keluar dari Allah. Maka kemudian Injil mengatakan, Yohanes pasal 8 ayat 42, kalau Allah Bapamu, kamu mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah, yang keluar datang dari Allah itu kan bukan kemanusiaan Sang Kristus. Karena Allah itu roh, kan tidak mungkin daging keluar dari roh. Daging kemanusiaan Yesus keluar dari Bunda Maria. Maka Yesus disebut Ibnu Maryam, itu sudah betul. Tapi kurang lengkap. Bukan sekedar Ibnu Maryam, tapi Ibnullah. Artinya apa? Dia sebagai firman yang dilahirkan dari Allah. Bukan kelahiran fisik. Makanya di dalam Konsili Nikia itu disebutkan yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Jadi Konsili Nikia itu hanya memformulasikan berdasarkan apa? Berdasarkan Alkitab, lalu paradosis apostolik, jadi ajaran-ajaran rasuli. Rasul meneruskan itu kepada muridnya, misalnya Petrus meneruskan kepada Ignatius dari Antioquia, ya. Yohanes meneruskan pada Polikarpus, Polikarpus meneruskan kepada Irenaeus, Irenaeus meneruskan kepada Hippolytus dari Roma, dan semua bukunya ada itu. Kecuali kalau menurut riwayat, ini bukan riwayat, ini ada bukunya. Dan dari situ jelas bahwa sebelum Konsili Nikia, Yesus memang disebut sebagai Kurios, sebagai Tuhan. Sebelum Konsili Nikia, Yesus disebut Ektheos, yang keluar dari Allah. Yesus disebut anak Allah. Itu tulisannya Ignatius dari Antioquia, Irenaeus dari Polikarpus dari Smyrna, Irenaeus, dan seterusnya. Semua ada. Baik, Shalom Tuhan, di videonya kita sudah simak pendapat berbeda antara Ustaz Abdul Somad dan Bambang Nursena mengenai Yesus Tuhan atau bukan. Kalau Ustaz Abdul Somad di video awal mengatakan bahwa Isa Al-Masih atau yang kita sebut sebagai Yesus Kristus bukan Tuhan tetapi diangkat menjadi Tuhan. Sementara penjelasan Bapak Bambang Nursena mengatakan bahwa sebelum dia sudah disebut sebagai Tuhan, Kurios. Nah, saudara percaya dengan pendapat siapa antara kedua tokoh ini? Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Dan saudara, saya lebih terberkati dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena. Sebelum Yesus lahir di dunia ini pun, dia sudah disebut sebagai Tuhan. Artinya dia sudah dinubuatkan. Ya. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama Alkitab, di sana tertera nubuat-nubuat tentang Tuhan Yesus Kristus. Beberapa kali Yesaya menubuatkan Yesus sebagai Raja yang akan datang, Raja damai, dan sosok yang membawa pembebasan bagi umatnya. Ya, bahkan di dalam kitab Mazmur juga beberapa kali dinubuatkan tentang Yesus Kristus, ya. Dan juga di kitab-kitab lainnya dalam perjanjian lama. Jadi intinya bahwa sebelum Yesus datang ke dunia ini pun dia sudah dinubuatkan, namanya sudah dikumandangkan sebagai Tuhan yang adil, Raja semesta alam, ya. Dan itu tertera di dalam perjanjian lama Alkitab, ya. Sudah panjang lebar Bapak Bambang Nursena jelaskan di video tadi, ya. Saya tidak ulas kembali. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena di video tadi memberkati kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita semakin yakin, semakin teguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, ya. Saudara, hari-hari ini memang banyak pendapat tentang Yesus. Ada orang berkata bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus dilantik menjadi Tuhan, diangkat menjadi Tuhan di tahun 325 Masehi. Ya. Bahkan ada orang yang berkata bahwa Yesus memang bukan Tuhan. Ya, Yesus manusia biasa. Yesus menikah dan lain sebagainya. Namun saya yakin dan percaya bahwa iman kita tidak luntur mendengarkan ucapan-ucapan semacam ini. Ya. Kita tidak mudah percaya pastinya. Saya percaya bahwa kita adalah orang yang kuat di dalam Kristus, ya.
Karena kalau kita tidak hati-hati saudara dalam Tuhan, hari-hari ini banyak penyesat ya, mengatakan bahwa Alkitab dipalsukan, diubah-ubah, ya Kristen itu agamanya tidak jelas, ya Alkitab itu tidak jelas, Yesus itu bukan Tuhan dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen mesti waspada akan hal ini. Jangan sampai hal-hal semacam ini ya membuat iman kita pudar ya, membuat iman kita luntur dan akhirnya kita memilih meninggalkan Tuhan Yesus ya. Saudara, memang ada orang-orang tertentu yang akhirnya memilih meninggalkan Yesus ketika mendengarkan ucapan-ucapan seperti ini. Tetapi saya percaya bahwa saya dan saudara tidak demikian. Kita adalah orang-orang yang hebat di dalam Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Saudara dalam Tuhan, ya, sebagai kekuatan iman bagi kita semua. Nah, hanya Yesus yang pernah berkata bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Artinya Yesus mengatakan hanya melalui Dia orang bisa masuk surga. Dan kalau kita belajar sejarah dunia, ya para tokoh-tokoh dunia ini, tidak pernah ada seorang pun yang pernah mengatakan hal itu selain Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus mengatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Ya, bahkan Dia berani mengampuni dosa orang berdosa. Dia berani mengatakan kepada seorang yang disalib bersama-sama dengan Dia bahwa hari ini, ya, orang ini bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Hanya Yesus yang berani mengatakan hal itu. Karena kenapa? Karena memang Dia adalah Allah yang datang dari atas. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat percaya kepadanya. Ya, jadi Dia berhak mengatakan semua itu. Karena Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan kehidupan kita adalah miliknya Dia. Jadi Dia punya hak, Dia punya otoritas untuk itu. Sehingga Dia berani mengatakan hal itu. Dan ini kalimat-kalimat yang sangat besar dan sangat luar biasa yang tidak mungkin kita ragukan di dalam iman Kristen. Jadi saudara-saudara sekali lagi, apapun yang kita dengar hari-hari ini tentang Yesus, ya Yesus bukan Tuhan, Alkitab diubah-ubah dan segala macamnya, jangan sampai membuat iman kita kendor. Mari kita tetap berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan ingat saudara Tuhan bahwa ketika kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus, upah kita besar di surga dan kita dijamin oleh Yesus bahwa kerajaan surga kelak menjadi bagian kehidupan kita di dalam kekekalan. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.